saya akan coba untuk mempraktekkan bahwa apa yang harus dilakukan. Jadi saya akan share screen dulu. Ya, kelihatan ya tampilannya ya. Jadi saya akan coba untuk membuka terlebih dahulu. Untuk membuka aplikasinya, saya akan buka dari kosong dulu deh. Nah, ini saya sudah buka untuk menggunakan Mozilla. Jadi ketika saya sudah menggunakan Mozilla, maka saya akan masukkan pertama kali adalah alamat yang diberikan ya, 103 kemudian titik 163 titik 139 titik 158 itu untuk yang server 1. Jadi kalau nanti kalian diminta memasukkan alamat, masukkan di atas, bukan di bawah kalau ada tulisan Google. Misalnya kalian nulisnya seperti ini ya. Kan kalau pakai Google awalnya gini. Nah, pokoknya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau awalnya seperti ini, nanti Anda tidak memasukkan angka itu di sini. Tapi masukkan di atas. Jadi kalau di Google masukkannya di atas, 103 misalnya seperti itu ya, dan sebagainya simpannya masukkan di atas. Jadi ketika kita masukkan di atas, maka akan ada tertulis tampilan tata tertib ujian. Silakan Anda baca dengan baik-baik tata tertibnya. Anda harus memasukkan login sebelum pelaksanaan ketika UTO di hari Minggu. Ketika sudah selesai semuanya, sudah setuju, maka kita klik saya setuju. Maka akan ada tampilan tryout seperti ini. Ketika ada tampilan tryout seperti ini, masukkan username dan password yang diberikan oleh operator masing-masing dengan oleh PR-nya masing-masing, tidak yang tertulis tes ya, karena ini adalah dicoba dulu. Jadi silakan username passwordnya misalnya 11 sekian dan sebagainya, itu masukkan username dan password dan pasti benar, dan kita klik login. Nanti kalau udah seperti ini, maka akan ada tampilan seperti ini. Kalian boleh down save ya. Kemudian ketika seperti ini, pastikan namanya itu benar. Di sebelah kanan atas ini ya, ada tulisan T1 T1 dan di bawahnya ada course overview, itu ada trial IVK group 9B. Nah, kalau sudah betul antara nama dan grupnya, kemudian kita klik trial IVK. Maka akan ada tertulis trial IVK group lagi ya. Kemudian hanya diperkenalkan satu kali, mulai jam berapa sampai jam berapa. Untuk hari ini Anda diminta untuk mengerjakan hanya 20 menit, namun mengerjakan dengan benar ya. Itu sebagai survei juga ya. Kalau sudah selesai seperti ini, ada tulisan mulai ujian, maka kita klik mulai ujian. Dan ada permintaan lagi mulai ujian, kita klik lagi mulai ujian. Maka akan ada tampilan soal. Nah, kalau ini banyak soalnya tadi ya. Misalnya ada soal banyak, diamkan dulu sampai benar-benar dalam satu halaman hanya ada satu soal, hanya ada satu soal dan juga ada pilihan-pilihannya. Jadi di sini ada soal, ada pilihan, kemudian ada navigasi soal, kemudian ada waktu yang tersisa berapa. Waktu tersisa berapa? Ya, ini notifikasinya sama dulu. Ya, jadi ini ada ada soal, saya lagi ya. Ada soal, ada waktu, kemudian ada grupnya. Kita klik aja pilih. Ketika kita pilih jawaban, maka di nomor 1 akan ada warna abu-abu. Itu berarti menunjukkan sudah terjawab. Kita bisa pindah ke halaman selanjutnya dengan klik next. Maka akan berpindah ke soal nomor 2. Kemudian kita pilih lagi, dan ketika Anda merasa ragu-ragu, di tulisan pertanyaan nomor 2 ini ada flag question. Anda bisa klik flag question, maka akan ada tanda warna merah. Warna merah ini menunjukkan bahwa soal tersebut Anda merasa ragu-ragu. Ya, kemudian pindah lagi, bisa next, bisa angkanya. Jadi kalau saya ingin pindah, misalnya langsung ke nomor 8, kita klik ini. Ya, ke nomor 12. Jadi saran saya adalah kerjakan berurutan. Itu lebih meyakinkan bahwa tidak ada soal yang terlewat ya, karena besok soalnya tidak 35, tapi soalnya menjadi 180. Jadi panjang di bawahnya ya. Nah, ketika sudah selesai, misalnya nih saya hanya mengerjakan beberapa soal saja. Kemudian kita di kanan lagi soal ini ada tulisan kumpulkan jawaban. Kita klik kumpulkan jawaban, maka akan ada tertulis answer save. Ya, ini menunjukkan sudah tersimpan ya ke
ke pusat tuh, ke server. Tapi kalau misalnya nih, saya akan coba nomor 4, klik sini, langsung klik kumpulkan jawaban, maka nomor 4 itu adalah ada tertulis, maaf, ini belum tertulis ya. Kita balik lagi, nomor 4, kita klik nomor 4, kemudian kita kumpulkan jawaban, maka tulisannya adalah answer change, bukan answer save. Kalau answer save ini menunjukkan sudah tersimpan di server pusat, sedangkan kalau answer change itu masih tersimpan di komputer masing-masing. Nggak usah khawatir dengan tulisan seperti ini, Anda bisa menunggu dalam waktu 1 menit ya. Nanti dia akan berubah sendiri. Dia berubah sendiri, yang asalnya answer change itu akan berubah menjadi answer save. Karena dalam waktu 1 menit dia akan melakukan perubahan sendiri ya. Nah, kalau misalnya mau nunggu mau enggak juga silakan, nggak ada masalah. Kemudian kita lakukan proses pengumpulan soal ya. Jadi pengumpulannya ini kita bisa selesai ujian. Tapi kalau masih ingin kembali ke soal, silakan kembali ke soal. Nih, nomor 4 sudah answer save ya. Yang tadi answer change sudah menjadi answer save. Berarti sudah ada sinyal ke pusat. Udah, di sini kita bisa kembali ke soal. Kalau masih ingin kembali lagi, klik nomor 4, kemudian misalnya sini ya, atau nomor 5, kemudian kita kumpulkan jawaban. Nah, ini nomor 5 ya, answer change, biarkan saja. Kecuali kalau Anda merasa ingin yakin ya tunggu 1 menit ya, atau nunggu sinyal bagus. Kemudian kita klik selesai ujian, maka akan Anda konfirmasi lagi untuk memastikan bahwa Anda benar-benar selesai ujian, karena tidak akan bisa diulang lagi ya. Klik selesai ujian, maka akan Anda proses submit dan akan kembali ke tampilan bentukan trial IVK grup 9B ya. Nah, ini bentuknya sudah selesai. Ketulis finish, ketika tulisan finish seperti ini berarti sudah selesai dan tidak perlu ya harus mengulang kembali. Pada selesai seperti ini, Anda bisa klik logout ya. Klik sini, klik logout. Nah, oke. Tolong untuk di mute terus semuanya ya. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi langkahnya hanya seperti itu ya, sederhana, tidak perlu repot-repot untuk sebagainya. Nah, saat ini saya akan melakukan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ketika kita melakukan atau kita berada di jaringan yang tidak bagus ya, yang jaringan tidak bagus itu seperti apa? Saya akan coba untuk melakukan, coba lagi. Saya akan close dulu. Oke. Ya, jadi saya akan coba kembali memasukkan alamat yang diminta. Kita sudah ada alamat yang diminta, maka klik saya setuju. Maka akan ada tampilan lagi seperti ini ya, tryout. Maka sama sekali lagi username dan password yang diminta. Yang diminta, baik lagi saya tekankan bahwa yang diminta itu adalah yang dituliskan atau yang disebarkan di grup. Jadi pastikan bukan tulisan tes ya, tapi username dan password kalian. Dan kita klik login, maka akan ada tulisan lagi. Pastikan namanya betul, kemudian di sini ada grupnya betul. Ya, ketika sudah ada grup betul, nama betul, maka kita klik trial IVK. Udah, klik lagi mulai ujian, klik lagi mulai ujian. Nah, pastikan dalam satu halaman hanya ada satu soal. Selalu saya tekankan begitu. Pastikan dalam satu soal itu hanya ada satu halaman. Ya, cuma satu halaman hanya ada satu soal. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, tidak boleh klik refresh, tidak boleh klik back ya. Karena bisa mengganggu nanti dalam proses pengiriman datanya. Sudah selesai ini, kita klik satu, maka nomor 1 akan ada jaringan. Saya akan coba untuk membuktikan dengan mematikan jaringan. Saya akan coba ya di sini. Nah, ini kan muncul ya. Kemudian saya coba untuk mematikan jaringannya supaya menunjukkan bahwa ketika jaringannya jelek itu tidak masalah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat tampilan di awal itu harus benar-benar satu soal dalam satu halaman. Jadi kalau misalnya jangan jelek dalam satu halaman itu banyak soalnya, tunggu saja dulu, bersabar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa soal itu hanya satu tertampilnya. Ya, saya akan coba untuk buktikan ini bahwa ini sudah mati jaringannya. Nah, ini kan sudah tidak internet ya.
Kalau tidak internet tidak ada masalah. Kalian teruskan aja menjawab soalnya. Nomor 2 ya. Next lagi, nomor 3 next lagi dan seterusnya. Itu Anda kerjakan. Pak, misalnya sih tidak ada warnanya, nggak ada masalah ya. Nah, ketika dalam waktu 1 menit tidak ada komunikasi antara laptopnya, komputernya dengan komputer pusat, maka akan ada tampilan warna pink di sini. Ketika ada warna pink seperti ini, Anda nggak usah khawatir. Ya, Anda nggak usah khawatir. Tetap kerjakan saja soal-soal yang ada. Abaikan aja warna pink ini ya. Tolong untuk dimatikan dulu mikrofonnya yang ini. Oke ya. Nanti akan ada YouTube-nya ya. Jadi tolong untuk tidak dulu, jadi tidak komentar, untuk tidak menyalakan mikrofonnya dulu, nanti akan ada videonya karena saya tidak bisa menunggu yang jaringannya bagus semuanya ya. Jadi ini ada 755 orang nih. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ini jaringan yang tidak bagus, ini kita bisa kerjakan saja. Terus saja kerjakan. Nah, kalau misalnya udah selesai semuanya, kita seperti biasa, kumpulkan jawaban. Maka perubahannya adalah semua answer change. Kalau ada satu aja answer save, itu berarti sudah ada komunikasi dengan komputer pusat. Tapi kalau answer change nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Pastikan semua terjawab karena kalau not yet answer itu berarti ada yang belum terjawab. Anda bisa kembali ke soal untuk menjawab yang belum terjawab. Tapi kalau misalnya semua sudah berubah menjadi answer change atau answer save, itu berarti Anda bisa selesai ujian. Nah, ini tolong untuk dimatikan mute-nya. Tolong bantu host, bantu. Oke ya, soal lagi. Kerja selesai, kita klik selesai ujian. Nah, nanti ketika selesai ujian, karena tidak ada jaringan, itu pasti akan ada tulisan submit fail. Kalau udah selesai, bisa kita klik selesai ujian, tetap akan ada submit fail. Kalau tetap seperti ini, kita klik yang tulisan save the response. Klik save the response. Nah, nanti akan ada download nih. Ya, buka di folder downloadnya. Kalau nggak tahu, berarti kita bisa buka di sini. Nanti klik download nih. Ya, nanti akan ada bentuk seperti ini. Itu kirimkan ke operator di grup WhatsApp masing-masing. Tidak dibuka. Jadi ketika klik save the response, ketika ada permintaan mau disimpan atau mau dibuka, jangan pernah mengklik dibuka. Selalu disimpan karena tidak akan pernah bisa dibuka di situ. Simpan baru dikirimkan ke operator. Nah, tengah jalan misalnya jaringannya bagus. Saya aktifkan lagi nih jaringannya. Nah, kan sudah aktif ya, sudah aktif jaringannya. Anda bisa saja klik selesai ujian. Klik selesai ujian, baru akan ada tulisan finish. Karena kalau misalnya jaringannya jelek atau jaringannya terputus, maka bisa saja finish ini tidak akan muncul. Dia hanya muncul sampai dengan warna pink tadi. Tapi nggak usah khawatir, tetap Anda klik save the response, dikirimkan ke operator masing-masing. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah ada komunikasi dengan server pusat sehingga tidak masalah. Ya, itu yang kedua. Sekarang saya akan coba untuk menunjukkan. Kembali saya tunjukkan jika Anda menggunakan handphone untuk saat ini. Hanya untuk saat ini saja ya yang menggunakan handphone ya. Sedangkan untuk yang lainnya untuk besok hari Minggu saran saya ada tidak. Kita akan coba untuk menggunakan handphone. Sebentar. Sini. Bentar ya, saya lagi coba untuk memasukkan dulu file ini ke
Nah, oke, udah kelihatan tampilan handphone? Sudah ya? Oke, saya akan coba untuk membuka menggunakan handphone sekarang. Saya buka handphone, kemudian saya masukkan alamatnya pakai Google Chrome atau apapun itu tidak masalah. Pastikan alamatnya Anda masukkan. Misalnya 103 gitu ya, 103 titik 163 dan sebagainya, diklik. Sudah selesai. Nah, ini akan ada tulisan saya setuju, saya klik setuju. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita tulis tes lagi username dan password yang diberikan ya. Ya, kita masuk lagi passwordnya, mungkin. Nah, kalau kita menggunakan handphone hari ini klik OK aja. Kalau hari ini, maka nama tidak akan muncul. Jika nama tidak muncul, maka pastikan Anda klik yang gambar segitiga ini, kemudian klik profil. Nanti akan Anda muncul nama di sini. Ya, pastikan namanya betul. Kalau namanya tidak betul, Anda kerjakan logout lagi, baik itu untuk yang pakai laptop dan sebagainya. Kalau tidak betul, logout dulu. Login lagi dengan username yang khawatirnya ada salah angka ya. Jadi masuk lagi ketika sudah pasti namanya. Nah, untuk handphone kita klik yang garis 3 ini, kemudian klik dashboard. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik seperti tadi, seperti yang di laptop biasa ya. Baru klik mulai ujian, kemudian klik lagi mulai ujian, maka ada tampilan satu halaman, hanya ada satu soal. Di bawahnya ada navigasi soal, kumpulkan jawaban dan waktu yang tersisa. Kita pilih, berubah warnanya nomor 2, kita pilih lagi ya. Ini tidak ada bedanya sebenarnya tampilan di laptop sama yang di handphone, cuma bedanya untuk yang di handphone ini namanya tidak muncul. Jadi Anda bisa membuka atau melihat namanya jika Anda klik profil ya. Klik lagi halaman, kemudian kita klik seperti ini, kemudian klik flag question. Kalau merasa ragu-ragu maka sama, tampilannya akan ada warna merah. Kemudian kita klik kumpulkan jawaban. Ini answer change, berarti Anda terlalu cepat menjawabnya ya, sehingga belum ada komunikasi dengan pusat gitu ya, dengan server pusat, sehingga akan ada answer change. Tapi nanti ketika dalam waktu 1 menit dia akan berubah menjadi answer save ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau lagi nggak usah khawatir ketika ada perubahan seperti ini. Tapi kalaupun emang bersabar, Anda akan tunggu 1 menit aja untuk memastikan bahwa ini sudah berubah menjadi answer save ya. Jadi itu ada jeda waktunya untuk memanggil ya, itu per 1 menit. Nah, ini kan berubah ya, answer save. Kalau udah seperti ini, katakan semuanya sudah answer save, maka kita klik kalau ingin kembali ke soal, biasa kembali ke soal. Kalau ingin selesai, ya akan klik selesai ujian. Nah, kalau jaringannya jelek gimana? Sama, klik save the response dan di save. Di save-nya masuk ke mana? Masuknya ke folder biasanya ya. Udah selesai seperti ini, kita klik selesai ujian. Nah, sampai ada tulisan finish. Berarti sudah ada semua soalnya sudah terjawab dan sudah tersimpan ke server pusat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat dan sebagainya, karena tetap biasanya ini tergantung dari sinyal di tempat masing-masing ya. Jadi kalau saya dari 764, Pak, nih di saya putus-putus ya. Mohon maaf, saya tidak bisa menunggu satu-satu. Tapi di sini udah saya save untuk bisa Anda tonton ulang ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Budin. Nanti untuk ada soal tryout-nya, untuk yang hari ini untuk trialnya, saya minta diisi dengan benar-benar ya. Jangan terlalu ngasal, karena ini berhubungan sama kekuatan jaringan di tempat kalian juga, dan hubungan dengan waktu komunikasi antara perangkatnya dengan server kami. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Budin.